marhaban jadal Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairu da'i. Baru datang kami main di sini, jangan marah punya hati. Sobat kasih tahu, kami main di sini buat senang-senang saudara kami, supaya Allah suruh kami. Baru datang kami main di sini, jangan marah punya hati. Sobat kasih tahu, kami main di sini buat senang-senang saudara kami, supaya Allah suruh kami. Lekas main di tempat ini, sungguh kami senang di dalam hati. Lekas main di tempat ini, sungguh kami senang di dalam hati. Pukul 8 kami mulai, pukul 8 kami mulai, sampai saatnya berhenti pulang, sampai saatnya berhenti pulang. Habis permainan di dalam sini, lekas main di tempat ini, sungguh kami senang di dalam hati. Lekas main di tempat ini, sungguh kami senang di dalam hati. Pukul 8 kami mulai, pukul 8 kami mulai, sampai saatnya berhenti pulang, sampai saatnya berhenti pulang. Habis permainan di dalam sini, atur sembahkan paduka Tuhan 1000 salam. Atur sembahkan paduka Tuhan 1000 salam. Minta ampun kamilah ini menjadi lihatan orang. Ya la la, ya la la, ya la ya la ya la. Atur sembahkan paduka Tuhan 1000 salam. Atur sembahkan paduka Tuhan 1000 salam. Minta ampun kamilah ini menjadi lihatan orang. Ya la la, ya la la, ya la ya la ya la. Naik sepeda jangan diputar, kalau diputar rosa rodanya. Naik sepeda jangan diputar, kalau diputar rosa rodanya. Saya masih
muda belajar pintar. Jikalau sudah pintar, mahal harganya. Naik sepeda jangan diputar, kalau diputar rosa rodanya. Naik sepeda jangan diputar, kalau diputar rosa rodanya. Saya masih muda belajar pintar, jikalau sudah pintar mahal harganya. Negara Indonesia banyak pulau-pulaunya. Negara Indonesia ada. Negara Indonesia banyak pulau-pulaunya. Negara Indonesia ada. Presiden kita Jokowi, Presiden kita Jokowi. Bendera Indonesia benderanya warna dua, merah putih merdeka. Negara Indonesia banyak pulau-pulaunya. Negara Indonesia ada. Negara Indonesia banyak pulau-pulaunya. Negara Indonesia ada. Presiden kita Jokowi, Presiden kita Jokowi. Bendera Indonesia benderanya warna dua, merah putih merdeka. Tolakan Abah Maulana Al-Karim, mulai sayang sana. Tolakan Abah Maulana Al-Karim, mulai sayang sana. Wasotakna bimadana, wasotakna bimadana, wa huwa sotik ya Rasulullah, wa huwa sotik ya Rasulullah. Tolak Nabah Maulana Al-Karim, mulai sayang sana. Tolak Nabah Maulana Al-Karim, mulai sayang sana. Wasotakna bimadana, wasotakna bimadana, lahu wasotik ya Rasulullah, wa wasotik ya Rasulullah. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jadal Usaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairul da'i.
Iya, sebelumnya boleh tepuk tangan untuk pensi Gambus Muda yang telah membuka acara pada kesempatan hari ini. Iya. Seneng banget Mbak Marta, saat ini kita itu di Kulon Progo, tapi bagian selatan timur. Perbatasan dengan Bantul ya. Perbatasan dengan Bantul dan Iya. ini di pinggir jalan besar ya ini. Jadi nanti kita juga di sini bakalan cerita-cerita, kita ketemu dengan pengusaha UMKM yang ada di sini biar kita tahu, biar kita ngerti seperti apa UMKM yang ada di sini Mbak Marta. Iya, boleh kita dengar dulu tepuk tangannya dong, suaranya seperti apa dari Galur. Karena kita sedang di Balai Kaluran Tirto Rahayu Galur, Kulon Progo. Hari ini kita di Kulon Progo. Iya, itu tadi gambus itu sebenarnya khas banget Kulon Progo. Iya, Iya toh betul. Bu, bener. Gak ada di tempat lain, Bener. cuma ada di sini. Saya juga ketemunya di sini tadi. Kalau kamu di luar ketemunya gembus. Gembus, tempe. Nah kita hari ini bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY, Bapak Ibu, kita menyambangi bersilaturahmi dengan para pelaku UMKM di seluruh Jogja. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Kita di acara Sarasehan Sibako. Boleh tepuk tangan lagi untuk Sarasehan Sibakol. Dan hari ini kita nggak sendirian karena kita juga mengajak teman-teman kita, ada Mas Rosid dan Mas Wahyu yang ada di sebelah sana, boleh dilihat. Iya. Nah, Dadah. Mas Rosid dan Mas Wahyu ini nanti akan membantu kita di sini. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tanya soal legalitas usaha, banyak yang punya produk kuliner, angkat tangannya. Kuliner itu Iya. panganan. Yo kacang, yo opo gitu pangan. Sudah ada perizinannya? PRT kayak gitu, halal sudah? Oh sudah lengkap. Saya cuma izin suami kok Mas. Yang Mau penting berusaha. izin jualan. Nanti kalau pengen tahu lagi bagaimana legalitas usaha, pengen ikut pelatihan nanti bisa tanya ke Mas Rosid dan Mas Wahyu. Betul, dan kita mau melihat seperti apa usaha-usaha yang dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu di sini. Iya, yang Ini sudah ada pertama, dua. yang pertama ini ada Mbak Walmi, benar ya Mbak Walmi. Ini Mbak Walmi itu punya profesi yang unik sekali. Apa? Kalau lainnya kuliner, ini beda. Ini wadai dagangan. Wadai dagangan. Ya iso wadah apa-apa. Oh. Ceritakan Mbak, produknya apa Mbak? Produknya apa? Produk saya keranjang. Keranjang. J. Dari bambu. J dari bambu. Oh. Oke. Ini bikin sendiri atau dibikinin ini? Bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. J. Bisa. Bisa. Pinter berarti ya. Pinter. Iya. Aku raiso soalnya. Aku juga Dari terima ngirat tuku. itu soal. Apa? Beli bambu diirat sendiri terus dianyam. Di apa namanya? Diirat. Itu. Irat. J. Oh, di tipis-tipis kayak J. itu. Oh. Itu nipisinnya juga Mbak Walni. J sendiri. Kok iso loh ya? J. Boleh diceritakan ini kok Mbak Walmi itu kok bikin kayak gini tuh emang masih ada yang beli kayak gini? Masih udah punya langganan. Udah punya langganan? J. Biasanya langganannya siapa? Di Magelang Bu ada bakul sayur. Oh. Oh, ini buat wadah-wadah sayur gitu ya? J, kobis, tomat itu. Oke. Itu wadahnya kamu juga boleh kok. Oh, nek sedengnya awake dhewe nek kene ya ora apa-apa. Oh, jadi ini sudah ada langganannya, J. dibuatnya di sini. J. Terus nganternya ke Magelang? Diambil. Oh, diambil. J. Kok nggak jual yang deket-deket sini, Mbak? Yang deket sini kendalanya itu nganternya itu loh. Oh, kalau deket malah nganter ya? J. Kalau nggak jauh malah ngambil sendiri. Apa ya? Oh, iya, iya, Pernah iya. itu nyetor ke Giwangan juga Heeh. buat itu jeruk, buat Nah, iya, semangka itu. betul, Cuman betul. kendalanya ya itu nganternya sulit kalau pakai motor. Soalnya kan rowo itu tuh Bu. Lah kan Iya. iso dikrukup kayak ngono ya iso ta jane. Kalau cuma Kalau satu satu, bisa, Mas. kalau banyak nggak bisa. Ini dari kapan bikin kayak gini, Mbak? Udah lama Ini dari turun temurun apa? J. Oh, dari orang tua. J. Dari 2017 saya bikin di sini. Bikin kayak gini. J. Itu sendiri apa ada siapa? Keluarga? Sendiri. Keluarga? Suami saya aja nggak bisa kok. Oh, toh. Oh, ora diajari. Apa ini? Mumet. Oh, enggak bisa apa enggak mau? Nggak bisa. Ini kan Mumet nggak Bu bisa. itu nganyame. Ini kan bentuknya, coba toh Mbak Marta lihat, itu kelihatannya kayak gini tapi kan muter-muter gitu loh kan, muter susah terus itu. bikinnya. Itu kan kotak dulu, bikin kotak di bawah ya. Ada Baru contohnya, naik. J. Oh, ada di ngeblat gitu. J ngeblat. Kalau Mbak Walmi ini
punya usaha kayak gini tuh juga dihitung. Kalau ini tuh untung, ini tuh ada hitung-hitungannya. Ya ada. Ini dijual berapa ini biasanya? Itu harga naik turun. Oh naik turun, J, tergantung. kadang 7.000, kadang Kok nggak 6.000. naik-naik toh? Ada turunnya. Maunya naik terus tapi ada turunnya. Ada turunnya juga. Harganya kayak gitu 7.000. 7. Ya Allah nganu. Leng gawe nganyam. lho. Kalau bikin kayak gini berapa lama ini satu keranjang? Oh, kalau sehari cuman nganyam ya 10-15 dapat 10-15 keranjang. Jadi kalau cuman nganyam yang lama itu nyiratnya itu prosesnya. Oh nyirat J. ininya dari bambu sampai J. ke siap Suaminya pekerjaannya. juga bantu nyirat itu? Enggak bisa. Tetap enggak bantu. Keren ini. Ini Mbak Walmi itu Ini pokoknya perempuan hebat ini. Ya, Mbak sekarang usahanya ini pengen maju kayak apa? Lagi apa yang dicita-citakan dengan usahanya? Ya inginnya ya maju, berkembang. Kalau bisa ada yang mau boleh. emang enggak ada Ada yang yang mau bantu gitu ya? Enggak buka lowongan kita apa gimana Mbak? Ya bingung kalau saya nawarin kebanyakan itu nggak bisa ngiratnya gitu. Lah kan bisa diajarin Mbak Walmi. Iya, cuman takut kan pakai pisau jadi masih pada. Suaminya takut aja enggak itu. diajarin kok. Angel loh Mas, kuwi saka bambu. Tapi di- pengen ya punya Pengen, istilahnya J, punya pengen sekali. rekan Yang kerja, ngewangi. pengen J, karyawan. pengen sekali, J. Karena kan permintaan juga banyak ya kayak gini J. ya. Oke. Jadi sebenarnya masih potensial ya potensial usahanya sekali ya. karena nggak banyak yang bikin kayak gini ya Mbak. J, nggak Di banyak. daerah sini ada berapa pengusaha kayak gini? Saya kurang tahu malahan. Kayaknya Mbak aja kayaknya. J. Oh Ya. iya. Oke. Oke. Baik Mbak Walmi, matur nuwun semoga sukses dan kita Tetap di beralih. sini. Bu Heru. Bu Heru. Bu Heru ini produknya apa boleh diperkenalkan Bu Heru? Produk saya kunir asem. Agak dekat maaf. Kunir asam. Kunir asem, ya. Yang mana Bu kunir asamnya? Kok ditutupi loh malah nggak sama ibu. Ini. Ini loh. Ini yang Iya. menarik tadi saya lihat Kenapa? itu expirednya itu 24 jam. Iya, Bener ya? benar. Ini kalau lebih itu kenapa emang? Kalau saya Kalau- belinya 2 pas jam ke 25 gitu emang gimana? Udah beda rasa. Beda rasa? Iya. Pernah dicoba? Pernah. Sudah dibuktikan gitu? Sudah. Oh iya, berarti ini benar-benar alami gitu ya? Iya. Nggak ada bahan pengawet. Betul. Oh. Bu Heru ini bikinnya sendiri atau kelompok Bu? Sendiri. Sendiri? Iya. Dijualnya sendiri apa dijualin orang? Ya saya itu ke warung-warung Ider sama ke warung-warung keliling. Ini tiap hari bikin? Bikin Berapa botol? 250 250 Iya. botol tiap hari? tiap hari. Sendiri Bu. Sendiri? Dibantuin suami sama anak-anak. Oh. Dibantu Nah suami sama pertanyaan anak-anak. berikutnya. Suami dan anak-anaknya kan bantu usaha nih. Bayaran enggak Bu? Loh, Kang guyu loh malan. Iya. Nek jaluk malah diseneni. Alah, kan kerja, kan kerja. Kan bapak udah punya pensiun. Jok ora bayaran. Anak-anak udah pada kerja. Itu cuma kalau malam bantuin. Oh. Ini kan 250 botol per hari. Iya. Habis terus Bu. Habis alhamdulillah. Ini ada produk lainnya enggak selain kunir asem Bu Heru ini? Sebenarnya saya itu ada beras kencur tapi berhubung sertifikat kalalnya belum turun. Enggak berani. Enggak berani. Oh ini sudah lengkap ya Mbak Marta. Ini sudah apa aja Bu? Produk Sudah halal. Sudah halalnya punya, udah. Udah, sudah Dari- punya NIB Bu. NIB-nya udah. 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 NIB. Oh. Oke Bu Heru, pokoknya semoga tambah laris. Amin. Hari ini 250 botol, besok 500 botol, 10.000 botol per hari. Waktu corona itu 400 botol malah. Iya Oh, tapi iya. nggak usah corona pokoknya. Kalau Nggih. Oke. Semoga makin sukses Matur usahanya. nuwun, Matur Bu nuwun. Kita Heru, berikan tepuk tangan dulu buat Mbak Walmi, ibu-ibu. tepuk tangan. Iya. Monggo gantian. Sekarang kita undang Mas Ari dan Mbak Idayanti. Sini. Monggo. Ini juga unik Mbak Marta. Ini usahanya Mbak Idayanti. Yang pertama ada Mas Ari berikutnya. Maju sini, sini. Kadang-kadang sama kita tuh takut ya. Oke, maju. Mbak Idayanti yang pertama. Ini produknya apa? Kue kacang gede. Kue kacang itu ada di sebelah sana. Jadi tak kira tadi itu bakpia, ternyata bukan ya? Kue kacang. Kue kacang itu berarti 100% kacang dan apa?
tepung sama gula. Oke. Tadi saya lihat satu kotak isinya 20-an ya? Ya, Itu 20. orang kokean Mbak itu? Harganya berapa satu kotak? 22.000. 22.000 Isinya isinya 20. 20. Berarti berapa satu? Sudah pernah ngitung ini HPP apa-apa gitu? Sampun. Sudah pernah diajarin ya? Ya, Atau belajar sendiri? belajar sendiri. Belajar sendiri. Terus badi enggak? Nggih. Oh badi, sini apa akeh? Oke. Ini kue kacang kan juga menarik ini kue kacang. Ini di mana jualnya Mbak? Sementara masih di rumah niku untuk yang punya hajatan gitu kan. Oh, untuk uleh-uleh gitu? Iya. Oh, suguhan. Iya, Jadi kalau untuk kayak apa itu yang dibawa pulang itu kalau Oh, hajatan. ater-ater. ater-ater. Ada juga yang Emang selalu pakai kue kacang atau gimana? ya ada yang buat kenduri juga. Oh itu kayak yang sering diceritakan Pak Aris yang roti bolu jadul itu kan juga Oh iya, buat betul. uleh-uleh. Nggih. Makanya potensi pasarnya juga besar ya Mbak itu. Nggih. Per hari berapa bikin? Kalau tergantung pesanan. Oke. Kalau perharinya mungkin di rumah cuma 20 dosan itu. 20 dus. Orang yang cari oleh-oleh ke rumah itu biasanya Ada. cuma iya 20. Itu sekitar kalau bikin kayak gitu tuh berapa lama toh? Maksudnya expirednya itu berapa lama? expired 1 bulan. 1 bulan berani. Berani. Kalau dikirim-kirim gitu pecah nggak itu? Aman. Enggak. Enggak. Maksudnya kan lewat paket gitu pernah nggak ngirim-ngirim keluar kota? Kalau pernah ke Kebumen itu. Kan kono dadi glepong apa dadi tetep? Enggak, masih utuh. Masih utuh ya? Masih utuh, iya. Dapat remuan kue itu. Ya siapa ngerti diuncal-uncal ke apa gimana kan? Berarti aman ya? Aman. Produknya itu aman. Tapi digigit juga bisa toh? Bisa. Oh, iya. Saking kerasnya dan aman raiso dicokot ya. Jangan-jangan Nah itu sekarang udah online belum? Ini kan yang seneng belum tentu orang sini aja. Kemarin tuh udah masuk Shopee tapi nggak bisa. Gak bisa opo? Nggak bisa lanjut. Cuma Kenapa? Karena harus upload terus gitu kan. Oh berarti nggak Oh, lah iya konsisten lo ya. uploadnya. Diblokir. iya, uang dodolan terus dinengke wae ya. Wes Harus disili upload. toko, ora tau diiseni gambare ngoten nggih. Iya. Berarti diingetin biar terlalu lama vakum gitu kan, terus diingetin ya nggak Udah apa-apa. pernah dengar si bakul? Si bakul itu kalau daftar macet di tengah jalan. Lo itu macet gimana terus itu? toh iki. Iya. Gampang macet tuh Shopee-le Mbak. macet, si bakulnya Mau macet. daftar lagi udah terdaftar gitu. Oh, nanti tanya sama Mas Wahyu ya. Nanti langsung tanya Mas Oh, Wahyu, kok makanya macet? kita ajak ke sini teman-teman Mas Wahyu dan Mas Roset biar kalau ada kayak ibu, saya itu udah daftar tapi nggak bisa masuk gitu. Susah. Termasuk kalau lupa password dan lain sebagainya nanti bisa ngomong Iya. ke Mas Wahyu. Langsung nanti ya. Langsung habis ini. Siap. Oke, berikutnya ini ada Mas Ari, boleh diambilkan itu Mas. Produknya Medianya. apa? Yang mana mas? Yang Oh, yang jamur. ini, yang bawah. Iya. Itu apa itu? Ini bibitnya mas. Oh, bibitnya. Yang Ya. dijual yang mana? Semuanya saya jual mas. Oh iya. Semuanya Yaudah, sini, dijual. sini. Ya Sini. wes, aku tak titip semua dijual. Iya. Boleh diceritakan Mas Ari ini apa Usahanya apa? Saya usahanya budidaya jamur dan produsen media jamurnya. Oh, Lebih jadi ke media media. tanamnya Saya lebih ke lok medianya bu. loknya Saya- sama? Ya saya loknya. sama Sama jamurnya. jamurnya juga, ya. Terus? Dan yang menarik ketika saya beli medianya, saya nanam jamur sendiri, nanti disetorkan Mas Ari lagi Oh, untuk Kita dibeli bantu lagi. distribusinya bu. Kita bantu. Keren. Selama belum Lah padahal punya memang tuku bakul siji. sendiri. Ya kok ngedol ke Beda bu. limo. Ini sebenarnya ini bibit starter bu yang saya bawa. Bukan bibit yang saya jual. Yang saya jual lebih ukurannya lebih gede bu. Oh. Ini starter satu ini bisa jadi 1000 backlog soalnya bu. Wah. Makanya Iya. kok cilik biasanya gede-gede. Ya, ini starternya. aja. Starternya yang nanti Ya. ditanam ke Betul ke backlognya. Ini boleh Backlognya. diceritakan sedikit Mas Ari. Ini gimana sih peluang untuk bikin usaha jamur? Misalnya ini kan yang nonton tuh juga aku piye nek aku nandur jamur ini ono ra sik artuku gitu. Boleh, boleh. Ini kalau ada yang mau budidaya nanti bisa pesan ke saya langsung, rumah saya cuma belakang balai desa sini. Belakang. Nah nanti untuk pemasaran jamurnya selama belum punya bakul, belum punya pasaran bisa dijual ke saya. Heeh. Nanti saya bantu sampai jenengan-jenengan yang beli ini punya Channel? market sendiri, channel sendiri Oh. gitu. diajari orang Mas.
Diajari Diajari. sampai bisa Bu, sampai mahir Minimal pokoknya. order enggak? Tidak ada, mau beli satu pun saya layani. Wah, ini menarik sekali. Berarti Jadi ini edukasi dan peluangnya untuk teman-teman daripada nggak ngapa-ngapain, ternyata budidaya. Butuh apa Mas di rumah? Butuhnya cuma tempat aja sama air buat nyiram. Tempatnya itu gede apa kecil? Tempatnya tergantung mau budidayanya banyak atau sedikit. Misalnya saya punya tritisan cedak garasi gitu. Bisa. Enggak harus ditutup. Nggak harus, yang penting nggak kena sinar matahari langsung Bu. Oh, nggak kena sinar Sebenarnya di matahari. jamur itu gampang, cuma kadang orang-orang tuh wis mikirnya wah jamur rong tahun ini susah. Nanti naik ngawah wedi adol lah. Oh. Rata-rata kan seperti itu Bu. Padahal jamur itu peluangnya market tuh gede banget Bu. Di Kulon Progo ini aja masih kurang-kurang. Kurang ya? Sampai dari Magelang, Muntilan tuh pada masih masuk ke Kulon Progo. Nyari ini. jamurnya. Betul. Boleh disebutkan jamur apa yang disediakan Mas Ari? Jamur saya ada jamur kuping, jamur tiram, dan jamur lingsi. Tapi untuk market leadernya tetap tiram. Tiram ya paling. Ya karena harganya paling paling banyak ya. terjangkau. Kalau lingsi itu katanya buat obat kayak gitu. Kalau lingsi untuk obat. Oke, berarti tiram dan kuping itu Ya, dikonsumsi biasa. bisa. Untuk konsumsi biasa. Oh. Emang sehari-hari bisa sampai berapa Mas produksinya? Produksi Jamur sebenarnya tiramnya. kalau pesanan banyak Bu, cuma karena keterbatasan tenaga dan modal tentunya Berarti ya Bu. dan kurang kita- suplainya. Betul. Oh. Itu rebutan neng ngene. Ngono ya. Bener. Berarti masih ada peluang. Jadi silakan nanti bisa langsung menghubungi Mas Iya. Ari. Nanti bisa dibantu, bahkan nggak usah khawatir karena beliau juga membantu penjualannya. Monggo, pokoknya Iya. kita bantu dari Oke. Tapi rumahnya jangan bikin sampai janji surga lah Mas, gampang ininya. Satu lagi yang kita nggak punya apa? Ngopeni. Saya ngopeni Rano. Tapi Kalau nanti kita- dilatih ya. Ya, kita Nanti ajari dilatih, pokoknya. diajarin. Ya, Oke. Terima kasih banyak Mas. Mbak ya, kita berikan apresiasi tepuk tangan dulu. Dan kita sebentar lagi akan mengajak para narasumber untuk Betul. ngobrol menanggapi apa yang sudah disampaikan para pelaku UMKM di sini ya. Ya. Jadi tetap di Sarasehan Sarasehan Sibakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Sibakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Wadin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Pembinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan, sangat luar biasa kan. Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ana Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Sibakul, suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Sibakulnya? Ah, bener Bu, aplikasi Sibakul Bu. Kabeh wis beres, dari bayar. Berarti kurang bayar? Urus. Pantesan. Ya, tadi kita sudah ngobrol dengan UKM-nya. perwakilan. Nah, beberapa perwakilan yang ada kuliner, ada kerajinan dan Iya. macam-macam. Ini menarik sekali. Ternyata di daerah sini juga sudah banyak bermunculan teman-teman pengusaha, Iya. pengusaha UMKM. Ini di sini juga ada produk-produk yang bagus ya. Ini Iya. ada ban, Ada ban, Dibikin- pemanfaatan ban bekas Iya. menjadi daur ulang ya. daur ulang menjadi pot. Nah, Terus ini juga banyak produk-produk kuliner. Ini tadi barusan disuguhi kas apa ini Mbak? es.
Estape. Wow. Nanti kita akan coba, kita review nanti. Oke. Nah, kita kenalin dulu Bapak Ibu. Hari ini spesial banget Bu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY hadir menyapa langsung ibu-ibu semua ya. Ibu Insinyur Nurkiat Siwi MMA, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY. Halo Bu Siwi. Mas Saat, Mbak Marta, Bapak Ibu sekalian, Pak Lurah. Ini luar biasa menghadirkan wakilnya Bapak Ibu semua. Karena dulu beliau juga lurah tapi pasti udah paham semua sebetulnya permasalahan yang ada di lapangan. Tapi ini kesempatan yang sangat istimewa. Moga-moga hari ini bisa kita bisa cair, kami bisa tahu apa yang menjadi selama ini Bapak Ibu sudah lakukan. Mungkin ada yang bagus, ada permasalahan mungkin dan ada narasumber yang pastinya dari praktisi nanti bisa sharing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Matur nuwun atas waktunya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu tapi tetap menyematkan untuk kita saling belajar. Matur nuwun. Betul, bersilaturahmi ya Bu. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Bu Kadis. Iya. Terus tadi sudah disampaikan Bu Siwi ini adalah salah satu wakil rakyat yang masih muda. Betul. Ya. Berarti energinya paling ini dong ya, bisa diandalkan. Mas Reda Revitra Safitrianto. Mas Reda apa kabar? Halo Mbak Marta, Iya. Mbak Siwi yang saya hormati, Pak Lurah, Pak Mas praktisi. Sebelumnya ngaturaken sugeng riyadi nggih semuanya ya. Di bulan Syawal ini banyak salah ucap, salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sugeng siang warga Tirto Rahayu, Pak Lurah Tirto Rahayu, ini kesempatan yang sangat bagus sekali. Di sini ada langsung Ibu Kepala Dinas, langsung dengan si bakul, monggo Pak Lurah sama pelaku-pelaku UKM-KM nanti untuk berkomunikasi, bekerja sama. Di sini kita sarasehan, kita tukar ide, kita tukar semangat. Jadi semangat terus nek semangatnya ditukar-tukar semangat terus. Oh, semangat terus ya. Oke, dan ini kita juga kulon nuwun kepada Pak Lurah Tirto Rahayu, Bapak Agus Sujarwo. Kulon nuwun Pak Lurah. Ini kita mau di sini mau ijol-ijolan semangat ini Pak. Nanti boleh menceritakan tentang potensi yang ada di sini, UMKM-nya seperti apa saja nggih Pak Lurah? Nggih. Iya, ini sudah langsung dipameri tadi Estape sama Pak Lurah ya. Estape ini. Dan satu lagi? Kita juga membawa teman kita, ini nanti yang akan cerita tentang usahanya, juga akan menyemangati kita bersama, karena kita ijol-ijolan semangat ini temanya Mas. Ini ada Mas Heri Sulistyo Wibowo. Mas Heri, mic-nya sudah ada? Oke. Ini pengusaha apa ini? Ini pengusaha kue tar. Benar ya Mas Heri? Ya benar. Biasanya ibu-ibu loh. Iya ini pengusaha kue beda, tar. ini mengambil kesempatan ibu-ibu. Saya usaha berdua sama istri. Oh sama istri. Tapi Ini khusus. yang bikin siapa? Yang bikin berdua Oh, sama berdua? istri ya. Ya tetap bisa. Alhamdulillah bisa. Jadi yang nanti gandengan, leng nguleni kayak gitu ya. Oke nanti kita cerita-cerita ya Mas Heri. Siap. Untuk menyemangati kita dan untuk lebih kenal lagi dengan Tirto daerah Rahayu. sini. Nah Tirto Rahayu kita akan langsung menuju ke Pak Agus Sujarwo, Pak Lurah. Pak Lurah boleh diceritakan ini kan ada usahanya macam-macam di sini. Kalau di sini tuh kebanyakan apa Pak UMKM Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman jawabnya kok loyo. Masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawabnya kenceng, usahanya lancar. Amin. Mudah-mudahan yang punya pinjaman segera lunas. Tetap semangat nggih? Nggih, alhamdulillah di Tirto Rahayu UMKM didominasi ibu-ibu sehingga kami bersyukur bahwa Kepala Dinas Koperasi UMKM DIY Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi ini MMA juga perempuan. Jadi berbanggalah ibu-ibu, kepala dinas kita ibu-ibu. Ini mudah-mudahan menyemangati. Semangat nggih? Kepengin berkembang? Harus kepengin berkembang. Jadi
potensi di Tirto Rahayu ini penduduknya kurang lebih 7.000 sekian, hampir 7,5. Kebanyakan petani Mas dan Ibu kami laporkan. Kemudian ini sudah mulai menggeliat, ada usaha-usaha dari UMKM yang kebanyakan didominasi dari ibu-ibu, tetapi memang permasalahannya terjadi pergeseran peradaban. Kalau dulu itu pemasaran juga manual, sekarang sudah online. Kemudian kalau kebetulan mayoritas warga kami umat muslim itu biasanya ada ajaran silaturahim itu memperbanyak rezeki. Ternyata pola silaturahim sekarang berubah lewat online. Nah, ternyata itu belum mengubah pola pikir bisnismen atau UMKM di kami. Ini yang perlu mungkin ke depan ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau silaturahim bisa online, kenapa tidak bisnisnya mulai online? Ngoten nggih. Nanti sehingga ini ditawarkan siapa yang mau mantu pesan tape, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya berharap warga Tirto Rahayu yang bergerak di bidang UMKM yakini silaturahim itu akan memperbanyak rezeki dan yakini perubahan zaman silaturahim sekarang lewat online. Siapa yang nggak punya HP? Semua punya nggih. Cuma tak kira mau dibeliin Pak Lurah ya. Saya kira gitu Mas. Jadi potensi kami seperti itu. Kami berharap justru nanti Ibu ada pembinaan untuk kami. Syukur-syukur nanti setelah ini digalang kita bentuk koperasi perempuan di Tirto Rahayu. Penduduknya banyak perempuan loh ya. Jadi mungkin nanti saya rasa demikian, matur nuwun. Tapi sudah ada arah menuju pembikin kelompok-kelompok perempuan di sini sudah ada Pak? Kami pernah mencoba mendata lewat teman-teman kami tiap dusun 10 orang perempuan yang mungkin dikembangkan. Yeah. Tetapi masih di tingkat data 140 karena kami 14 pedukuhan. Obsesi saya ada koperasi perempuan yang memberdayakan perempuan. Karena tulang punggung ekonomi di Tirto Rahayu ini kebanyakan ibu-ibu. Ibu-ibu itu nggak punya lelahnya. Bangun lebih pagi, tidur lebih malam daripada bapak-bapak. Tapi belum belum ada sehingga kami sudah pernah mulai mendata 10 orang yang perempuan yang bisa dikembangkan sudah barang tentu nuwun sewu yang usianya juga relatif masih usia kerja. Tapi masih berhenti di data Ibu, mungkin nanti mohon arahan karena obsesi saya perempuan terbanyak, perempuan tulang punggung keluarga kenapa tidak menjadi koperasi perempuan se-Tirto Rahayu. Kalau 10 perpedukuhan sudah 140, ini potensi luar biasa. Tinggal dikelola secara serius, sungguh-sungguh amanah. Oke, kalau gitu biar ditanggapi langsung sama Bu Kepala Dinas aja lah. Ini sudah semangatnya luar biasa dari Pak Lurah. Monggo Bu Siwi, gimana ini enaknya? Datanya juga sudah siap, tinggal eksekusi ini. Semangatnya sudah ada. Matur nuwun Pak Lurah sudah sangat luar biasa. Maksudnya kalau tadi perempuan tulang punggung, tulang rusuknya juga Pak. Jadi semuanya ini perempuan ini semuanya kayaknya gitu. Mas Aat kayaknya harus ini sama Pak Reza harus sudah benar-benar mengakui kehidupan perempuan. Tapi mari Bapak Ibu karena juga ada bapaknya ini. Tapi tetap aja ibu-ibu ini memang menjadi kalau Pak Lurah kalau saya ketemu dengan Mbak Marta Mas itu hampir 90-80% ya itu perempuan. Tapi kalau kita menjadi tulang punggung gitu, tulang punggung itu jangan sampai jadi tulang punggung terus diem aja. Apakah tulang punggungnya mau kuat enggak gitu kan? Harusnya tulang punggungnya ini kuat, biar kokoh gitu, biar bisa menyemangati dan bisa memberikan sebuah kenyamanan bagi yang nantinya akan diberdayakan atau yang menjadi tanggungannya gitu. Kalau Tadi kan sudah ada bagaimana ibu-ibu yang sudah mengerjakan ini kayak keranjang seperti ini gitu kan. Ini ternyata ibunya sendiri, bapaknya nggak bisa gitu. Mungkin karena bapaknya punya kesibukan yang lain, bukan berani mau bantu. Tapi menjadi kita ini perempuan ini selain menjadi tulang punggung tapi tetap kita menjadi kodrat gitu itu kan. Kodrat kita itu kan juga menjadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ini juga tidak mudah gitu. Harus menelurkan sebuah karya-karya juga.
Jadi kalau di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya juga atas izin Pak Riza, matur nuwun Pak atas supportnya. Dan sangat luar biasa, beliau juga dulu Pak Lurah, pastinya sudah malang melintang bagaimana sebetulnya dulu beliau ini naik kelas akhirnya menjadi wakil rakyat. Iya betul. Pak Jarwo dulu juga di Pemda sudah sangat bagaimana pengalaman beliau gitu. Tentunya di dalam pengalaman ini tadi sudah disampaikan Pak Lurah, kalau kita ini tidak bisa tinggal diam karena dunia kita ini terus berkembang gitu. Kalau dulu silaturahim melalui kita ketemu, kalau lebaran itu kan Pak kita datang, sekarang kan juga satu dengan terasana teras ini sudah satu simpel gitu ya, tapi ini tetap nggak mengurangi apa yang menjadi makna kita. Disitulah sebetulnya menjadi pembelajaran juga, edukasi juga bagi kita. Siapa yang punya produk nanti bisa disampaikan ke Bapak Ibu. Jadi sebetulnya Pak Lurah tadi menyampaikan kalau kagungan HP WA-nan itu ya WA-nya yang memberikan hasil ya Pak ya, produktif lah seperti itu. Produknya diposting, siapa yang mau butuh minimal dari lingkungannya dulu, dari grupnya dulu. Nanti setelah berkembang pasti akan berkembang, tapi berkembangnya gimana? Nah yang perlu dijaga Bapak Ibu, kalau kita memang menjadi wirausaha pasti harus menjaga terhadap apa yang kita lakukan. Produknya harus bagus. Bagus itu dari mana? Rasanya juga enak, bisa ini memang diminati oleh konsumen, kemasannya, terus biasanya harganya juga gitu ya Bapak Ibu ya, packagingnya, dan yang ini tidak kalah penting adalah legalitasnya. Legalitasnya mengikuti, ada yang cukup PIRT, ya sudah saya cukup PIRT aja. Sekarang dengan peraturan pemerintah Undang-Undang 33 makanan minuman wajib halal gitu, tapi berproses. Kalau dari aturan 17 Oktober 2024 nih produk-produk yang kuliner harus halal. Loh, kayaknya susah enggak? Bisa katakan susah di saat kita enggak mau berproses, mau belajar. Kita juga belajarnya dari mana? Mungkin kanan kiri, kalau enggak kami juga bisa mendampingi. Di sana ada Mas Wahyu, Mas Rosid, PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Nanti di Kulon Progo ini tahun ini juga akan membangun PLUT, fasilitas dari Kementerian Koperasi yang dikelola nanti dari Bu Iva, Bu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM di Kulon Progo. Akan mendekatkan, jadi pemerintah mendekatkan terhadap kebutuhan dari Bapak Ibu semuanya. Nanti konsultasinya tidak harus perlu jauh-jauh. Gitu. Mungkin di sini pun bisa Pak Lurah nanti, oh ya ini sudah ada free wifi, nanti oh ya kami mau belajar bareng. Kayaknya sudah pakai WA, pakai handphone, tapi kok kayaknya masih belum optimal. Pulsanya ini masih biaya dari dapat dari mungkin dari bapaknya, dari suami bapak ibu gitu. Nah kalau kita untuk usaha pulsanya itu akan ya menghasilkan terhadap apa yang diusahakan gitu. Maka di sini bisa belajar bagaimana teori pemasarannya, sebetulnya produk yang sekarang diminati seperti apa. Jadi kalau kita menjadi pelaku usaha atau menjadi wirausaha Bapak Ibu, ini kita harus tahu sebetulnya konsumen ini butuhnya apa, masyarakat perlunya apa. Kalau pas lebaran ini yang dibutuhkan apa? Biasanya kalau pas lebaran tuh gorengan ya Pak ya. Wah di mana-mana gorengan, enggak Bapak Ibu? Nek rung gorengan, wah kayak rung mantep begitu. Tapi juga mestinya ini juga harus diimbangi bagaimana sebetulnya menjaga kesehatan. Kesehatan bukan hanya untuk dirinya, tapi bagaimana kita juga menjaga terhadap kesehatan bagi konsumennya gitu. Jadi itulah yang terus kita lakukan. Maka di Sibakul, Bapak Ibu sudah ngagem kaos Sibakul, matur nuwun nih. Sebetulnya Sibakul itu ada singkatannya, Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha. Nek wis gabung nang Sibakul iki dapatnya apa toh gitu. Apakah hanya gabung di Sibakul terus diem aja, gabung Sibakul diem aja juga nggak dapat apa-apa Bapak Ibu. Jadi kita harus aktif. Mungkin kalau sibuk bisa ngaturi atau nyuwun ke tetangga, putra-putrinya. Oh di dalam Sibakul yang sudah di medsosnya di Dinas Koperasi dan UKM di belakang ada di IG-nya. Oh ini ada pameran, oh ada pembelajaran atau ada pelatihan gitu. Nah
Itu yang kita lakukan. Kalau kurang kayaknya kok saya belum kurang pede ya gitu. Bagaimana ya tadi kan Mas Aat tanya, bagaimana sebetulnya catatan. Untung rato nggawe semen iki dirgani 7.500 gitu kan. Itu kan harus dihitung bahan bakunya, waktunya, tenaganya. Dicatat kecil-kecil jadi sebetulnya 7.500 itu untung dengan catatan sehari sebulan itu membuat segini. Terus bahan bakunya kira-kira dari mana? Terus bahan bakunya itu dari siapa? Nah, maka bagaimana ketersediaan bahan baku? Kadang nek pas musimnya kering atau musimnya basah kayak bambunya nggak ada gitu kan. Nah itulah sebetulnya yang terus dilakukan di Dinas Koperasi. Ini hanya contoh keranjang. Begitu juga produk-produk yang lain gitu. Tape, es tape ya Pak Lurahnya. Ini es tapenya kayaknya tadi udah menarik itu. Tapi kemasannya bagaimana? Ini brandingnya siapa gitu. Nah branding itu apa ya namanya? Bukan personal branding, apa? Mereknya gitu. Mereknya ini biar terkenal, es tape Pak siapa gitu kan. Ini kan masih belum ada namanya. Nah itu kayaknya saya beri namanya itu bingung ya Bu. Saya kok nggak ada ide. Nah ide itu kalau dipendam sendiri nggak akan muncul, akan dipikir gitu. Nah maka itulah mari kita belajar bareng. Mungkin Bapak Ibu ada ide tapi ini kurang pas, nanti kita arahkan. Sejak tahun 80, Mbak Marta pernah nyicipi belum? Nah kan, tahun 75 gitu. Sampai bertahan sampai sekarang. Ini juga menjadi legend karena kok bisa bertahan sampai sekarang itu bagaimana ya? Tapenya dari mana? Ketelanya dari mana? Itulah yang betulnya terus harapannya dari Pemda, dari pemerintah terus berkomitmen. Harapannya tape ini tidak hanya yang jual tape saja, tape Pak siapa? Tape Pak, es tape Pak. Ini. Asmane bakule. Pak Rubingen. Nah, nanti tidak hanya di Pak Rubingen mesti kan punya karyawan, harapannya tapenya dari mana, tadi ketelanya, mungkin masyarakat ini Pak Lurah nanti, iya ini butuhnya ketela atau ini 1 ton setiap bulan, berarti kan ada lahan yang harus ditanami. Inilah sebetulnya fungsi kita tidak bisa sendiri, kita harus bersinergi, membangun jejaring. Tadi kan karena Pak Lurah nanti harapannya itu ada koperasi perempuan atau perempuan itu menjadi kalau saya sering agregator itu kayak penampung atau apa Pak Lurah namanya kalau di desa, bukan agregatornya apa ya Mbak Marta ya. Penampung juga ya, bisa menjadi tempat Bapak Ibu nanti bisa berjualan, bisa mungkin curhat terhadap permasalahannya. Tadi Pak Rizal juga menyampaikan ini jalur tengah di saat kita mau ke bandara gitu kan, jalurnya ini kan semakin rame, nanti jalan tol di DIY ini akan dilewati jalan tol pastinya akan berdampak. Kita jangan hanya melihat tapi kita sekarang harus mulai persiapan. Ingkang kagungan produk segera ditingkatkan, yang belum produk kalau memang mau menjadi wirausaha kira-kira apa silahkan nanti bisa konsultasi. Yang kagungan produk ini Pak Risa kami bawakan juga alat untuk foto produk karena Pak Lurah tadi nanti kita itu silaturahimnya produknya tidak bisa di display secara di meja atau di mana, tapi bisa juga melalui online. Nah, biar fotonya bagus gitu gimana? Bagus tapi jangan nipu. Maksudnya fotonya bagus setelah nanti sampai masyarakat, kayaknya kurang enak gitu kan. Ini jangan sampai. Maka itu semua ada di Sibakul. Monggo silahkan bisa bergabung di Sibakul dan sekali lagi kalau sudah bergabung di Sibakul mboten mendel mawon, mboten terus diem gitu udah aku gabung Sibakul mesti akan naik kelas. Sibakul ini mendampingi dan belajar bersama Bapak Ibu semua. Matur nuwun. Beri tepuk tangan dulu buat Bu Siwi. Jadi nggak otomatis ya ibu-ibu lebu terus menang wae. Nah, tapi yang penting sekarang langsung daftar. Sudah ada yang daftar Sibakul? Ada yang pernah daftar? Ada yang mau daftar? Takon apa kayak. Habis ini daftar ya. Ada yang mau di foto produknya biar bagus fotonya. Pengen update status WA di foto. Keren. Ada ya? Nanti itu nanti ada di sana fasilitas. ada. Gratis itu ya.
semuanya gratis. Itu Mas Roset sama Mas Wahyu itu orangnya baik-baik kok. Baik. Jadi kalau nggak ditanya pun ngejawab kok. Nggak ditanya loh. Saking baiknya. Saking ramahnya ya. Nanti ketemu Mas Wahyu sama Mas Roset, pokoknya Bapak Ibu habis acara ini bisa langsung mendaftar Sibakul. Betul banget, jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Ya. Dan gimana wakilnya ibu-ibu semuanya nanti memberikan dukungan tetap di Sarasehan Sarasehan Sibakul. Sibakul. Bu, di dalam aplikasi Sibakul, UMKM terdaftar kan mendapatkan pendampingan. Aspek apa saja sih Bu? Ada banyak aspek Pak yang kita dampingi supaya para pelaku usaha ini jadi lebih maju. Salah satunya adalah aspek tentang kemasan. Nah, kemasan ini contohnya inilah ya. Kemasan ini awalnya biasa kita poles jadi luar biasa. Wah, kalau gitu saya bisa dong dipoles jadi luar biasa. Nah, itu rada angel Pak. Lah kenapa? Gawan bayi. Nah ini kan ibu-ibu bapak-bapak sudah semangat nih Mbak, ini Ya, mau udah daftar. banyak, betul banyak fasilitasnya. Karena banyak fasilitasnya, salah satu yang paling gampang fasilitasnya ibu-ibu, gratis ongkir. Jadi nek kalau ada yang pesan, ini yang pengusaha kuliner siapa? Kuliner tadi, yang bakul panganan siapa? Panganan. Tadi ngirim kue kacang tadi loh. Apa? Water crispy. Water crispy. Pernah enak dibeli banget. orang luar sini? Malaysia. Oh, sampai Malaysia. Luar biasa. Terus dikirim ngepit. Enggak, pakai Lion Parcel. Oh, pakai parcel. Bayar yang bayar berapa? Apanya? Bayarnya Yang bayar berapa? Ongkirnya? Ongkirnya ditanggung sana. Di tahun sana. Sana nek dibilangin, Mas Malaysia, kamu kalau pesan lagi gratis ongkir gitu, kamu mau nggak kira-kira? Mau. Nah, Kira-kira dia mau beli tambah lagi nggak kalau gratis ongkir? kalau gratis kan pasti tambah belinya. Pasti banyak. Iya. Nah, di Sibakul ini ada fasilitas gratis ongkir yang ditanggung pemerintah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau ngirim produk ke luar kota, bahkan ke luar negeri, yang penting lolos kurasi ya. Betul. Jadi semuanya nanti bisa langsung ditanyakan ke Mas Roset dan Mas Wahyu. Makanya ini dimanfaatkan. Ini dananya besar sekali yang disiapkan untuk ibu-ibu. Jadi kita langsung tanya ini langsung. Wakilnya ibu-ibu semuanya ya. Yang Mas Reda ini sebagai wakil rakyat itu mewakili. komitmennya untuk terus mendukung para pengusaha kita Pengusaha. di sektor mikro ini seperti apa. Betul. Iya. Ini lagi seru banget ini ngobrolnya. Mas Reda ini kan sudah melihat sendiri tadi ikut dengerin ibu-ibunya komentar. Iya. Lucu-lucu. Ternyata Iya. baru tahu kalau ada free ongkir terus seneng banget juga ternyata ya. Gimana nih biar mereka makin semangat? Dukungan dari Dewan itu kayak apa Mas? Ini tuh kan baru pertama, ini saya tanya Pak Lurah, ini Sarasehan Apa? Sibakul baru pertama Pak Lurah. Iya ya Pak, ini baru pertama. Oh iya. Raketang kene wingi nggak ada yang milih saya nih ya tak Gak aku nek ngono. tapi di luar itu pertama kenapa saya milih Tirto Rahayu. Tirto Rahayu itu saya melihat dari luar loh, ini melihat dari luar itu memang potensi UKM, potensi usahanya itu bisa dikembangkan. Karena apa? Di sini ada 2 rumah sakit atau 1 rumah sakit di sini? 1 rumah sakit nggih. Dekat rumah sakit. Terus yang kedua yang paling bagus ini jalur provinsi karena apa? Nek kretek itu yang sana ya Pak Lurah? Yang dari menyambungkan Bantul sama Kulon Progo itu yang kretek yang di sana 2 kilo dari jalur
apa ya istilahnya jalur potensial. Apalagi visi misinya Pak Gubernur Mbak Siwi, Among Tani Dagang Layar. Pintu masuk DIY itu ada di wilayah selatan. Dan pintu masuknya dekat dengan kita Bu, Bandara Internasional Yogyakarta. Tirto Rahayu ini sangat strategis sekali ya. 2 jalan, jalur Dendels, jalur selatan, yang satu jalur yang sini ini jalan Bantul ini menyambungkan Bantul. Di sini saya memotivasi Pak Lurah untuk membuat gerai lah. Gerai kalau tidak ya etalase menurut saya untuk menjual atau mempromosikan UKM-UKM yang ada. Di sini saya lihat tadi ono wader wis tekan Malaysia, aku urung tahu tekan kok wadere malah wis tekan. Nah, terus di sini ada tape yang dari tahun 78. Cuman nek wong Jawa kan kadang seperti itu ya. Sing penting rasane iki enak dirasake tangga. Ning nek nggon bungkuse ngono sederhana wae. Itu orang Jawa itu kan seperti itu toh ya. Nek nyandang kan sederhana ning jebule mburi nggawa keris kan. Nyandang ketoke nganggo jarik jebul dicincingke iso mlayu kan. Wong Jawa itu banyak kejutan. Ketoke tapene biasa tapi nek dirasake enak. Itu seperti itu. Yang selanjutnya banyak kerjasama legislatif dan eksekutif dengan Mbak Siwi ini, bagaimana kita bisa membantu pelaku UMKM, tapi hanya sekedar membantu nggih bagi pelaku UMKM itu. Karena apa? Karena yang bisa benar-benar mengembangkan itu adalah ya pemilik UKM-nya sendiri, pemilik usahanya sendiri yang bisa merintis nggawe awet badine piye carane akeh, piye carane payu oke, itu ya pemilik UKM sendiri. Saya yang ada di DPR, yang dari legislatif, sing nganggarke ngenai program eksekutif Mbak Siwi, di sini kita hanya memfasilitasi, membantu, menstimulasi semangat kalian. Di situ ben ono free ongkir tadi, terus ada foto booth-nya buat UMKM-nya, hanya sedikit membantu. Jenengan sudah dikasih foto, sudah dikasih free ongkir, tetapi semangat jenengan untuk menjual itu kurang, ya rapayu Mbak. Jenengan tidak regenerasi maupun tidak membuat inovasi juga tidak payu. Di sini ada pemerintahan paling rendah Pak Lurah, kelurahan, dana desa itu bisa digelontorkan ke BUMDes. Dan seperti itu nggih. BUMDes dinai unit usaha toko oleh-oleh Kulon Progo yang di dalamnya itu barangnya Tirto Rahayu, barangnya milik wilayah sekitar sini. Saya lihat dari ujung sana sampai ujung sana itu banyak toko oleh-oleh Kulon Progo, tetapi barangnya banyak yang dari luar, jarang dari kelurahan masing-masing Mas. Perkara engko kuwi arep nganggo tanah kas desa, saya yang ada di DPR provinsi bisa membantu tentang izin-izin nanti TKD jenengan untuk pembangunan etalase atau gerai UKM Tirto Rahayu. Seperti usaha di kelurahan saya itu sama seperti usahanya Mas siapa jamur ini? Mas Ari. Oh, jenengan nek kurang jamur datang ke kelurahan saya Mas, tak suplai. Ini bakul ketemu bakul ini. Iya, saya dulu waktu jadi lurah alhamdulillah dapat program Sister City Korea Selatan DIY Gyeongsang Bukdo sama daerah istimewa Yogyakarta. Unit usaha yang saya buat ya jamur tiram Mas, tapi khusus jamur tiram. Satu kumbung jamur punya saya itu 1.500 backlog. Ada 5 kumbung jamur, jadi 1.500 backlog kali 5 per jam per hari. Nek esok kayak ya minimal ya 50 kilo yang saya panen setiap pagi sama sore engko turane. Jadi nanti saya minta nomornya ya Mas. Engko iso hubung-hubungan kerjasama, terus jenengan juga bisa memberi pelajaran ke kelurahan. Ah ini Bu, seperti ini jejaring. Siapa tuh yang muni jejaring mau? Oh Mbak Siwi jejaring. Nah ini jejaring itu kerjasama antar pelaku UKM. Tapi itu tadi ya Bu, pokoknya 80% itu harus dari diri pribadi. Kita yang di legislatif maupun eksekutif hanya menyumbangkan 20%.
UKM-nya saja. Mbak Siwi digawa nang luar negeri, nang Berlin, mungkin hanya 10% UKM yang ada di DIY. Hanya 10%-nya UKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Padahal neng Tirta Rahayu wis ribuan jenis usaha kecil yang dirintis oleh masyarakat. Apalagi satu Kulon Progo, apalagi satu daerah istimewa Yogyakarta. Sing penting panjenengan sebagai pelaku UKM, Pak Lurah, Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW, semua diberi semangat yang sama. Kalau perlu ya dimasukkan RPJM. Nek sini sudah kelurahan apa tuh Pak? Budaya atau mandiri budaya? Oh, rintisan budaya kategori berkembang. Menjadi budaya, satu langkah lagi menjadi budaya. Nanti ketika sudah menjadi kelurahan budaya, untuk mendorong UKM-nya juga bisa. Nanti untuk anggaran 700 juta dari provinsi untuk kelurahan budaya, di situ untuk pentas seni dan lain-lain. Maka itu kan yuk pelaku UKM gitu dijak dodol di sekitar situ. Yang selanjutnya di sini tadi ada roti. Mas sinten roti? Mas Heri. Oh, Mas Heri. Padahal biasanya roti itu ibu-ibu ya. Lah ini roti itu bapak-bapak. Padahal bapak-bapak itu nek kadung nyekel masakan, wah rasane ngluwi ibu-ibu. Luwih ra enak apa luwih enak? Rasane ngluwi ibu-ibu. Jadi kalau bapak-bapak tidur duluan sebelum ibu-ibu, itu merenung Pak Agus. Itu merenung Pak Lurah untuk bagaimana nanti sesuk-esuk iki sak keluarga arep mangan opo kan seperti itu nggih. Ini usahanya dirintis dari tahun berapa Mas? Saya memulai usaha kue ulang tahun dari tahun 2017 sampai saat ini. Pemasarannya pun teng pundi? Awal pemasarannya dulu produksi di rumah, terus COD Pak. Oh, ya. Sistemnya COD. Program dari pemerintah yang pernah dirasakan sudah ada belum? Saat ini belum. Itu loh Bu. Ini contoh ya Bu. Mandiri. Berarti 80% sampai 70% lah. 70% untuk membuat UKM itu tetap dari semangat pribadi ya Mas. Ya. Semangat pribadi. Terus ini tadi jejaring. Jejaring yang dilakukan antar pengusaha ataupun antar pemerintahan. Itu juga harus aktif dilakukan. Karo Pak Lurah aku ki ben entuk mesin ben minyake ora akeh, ben entuk mesin apa Bu sing nggo bungkus apa? Sealer itu gimana tuh Pak Lurah? Itu namanya jejaring. Maka itu sudah komplit. Pribadi nele ngedol UKM semangat, duwe konco jejaring antar pelaku usaha, duwe konco neng pemerintahan ben iso dibantu. Berarti itu global 100% UKM jenengan bisa berkembang. Neng kok kui kalau itu dilakukan itu belum berkembang berarti nasib ya, nasib apa? Kalau itu pun dilakukan belum berkembang ataupun masih segitu-gitu aja berarti memang ada satu masalah yang harus dipecahkan. Apa duwite kulaan ki nggo blonjo rok dhisik yang seharusnya buat kulaan malah nggo blonjo atau nggo nyumbang. Biasanya kan nggo nyumbang arisan sana sini. Mungkin itu Mbak Marta. Beri tepuk tangan dulu dong buat Mas Reda. Iya. Ini Mas Reda sudah ijol-ijolan semangat ya. Iya. Minimal semangat bakul jamur iki mas terkoneksi. Langsung dikoneksikan loh ya. Langsung entuk loh. Datang ke sini langsung dapat koneksi. Nah, itu yang paling penting ibu-ibu. Jadi contoh realnya ya. Realnya itu seperti itu. Jadi memang jangan kita itu jangan apa-apa sendiri. Iya, jangan dibudayakan ngenteni bantuan lah. Bantuan tuh akan ada ketika kita memang perlu bantuan. Dan tapi yang jelas melakukan. Kita muncul dulu, usahanya diketokke, usahanya ketok tenanan, ketok memang ini kalau nggak disuplai ini
nggak bisa berkembang lagi. Ini harus disuplai. Jadi semuanya itu ada hitung-hitungannya, ada catatannya. Ibu-ibu kalau dagangan itu dicatat nggak? Mau bar kulak glepung, terus kulak uyah, gitu dicatat apa meng dibayangke? Nek dibayangke saking pintere berarti. Dicatat Mas neng tembok. Oke, dibayangke. Padahal itu kan butuh pencatatan, pendataan seperti itu. Oke, sekarang kita tanya sama Mas Heri. Heri yang juga punya usaha. Heri Roti. Wow. Ya. Ini awalnya buka usaha kenapa Mas? Pengen ulang tahun tiap hari? Awal saya memulai usaha kue ulang tahun itu karena masih kerja di luar, ikut orang. Di luar itu di mana? Di luar rumah. Di luar buruh. Oh, masih buruh. Masih kurang. Masih ikut orang terus pengen punya usaha ikut orang. sendiri, kerja di tempat sendiri, nyoba. Kelihatannya yang ada peluang di sini untuk usaha jualan kue tar belum ada. Terus dicoba dari tahun 2015. Awal pemasarannya dulu sistemnya COD. COD. Ya, terus posting di Facebook, dagangannya belum ada toko, terus COD, lalu sewa kios dulu di depan Rumah Sakit Purara Harja. Terus lama-lama saya udah 2 tahun, hampir 2 tahun sekarang buka pindah di rumah. Buka kiosnya di rumah? Ya, di rumah. Oh, berarti sudah ada gerenya. Ya. Alamatnya di mana? Alamatnya di Derpoyudan Pedukuhan 8 Tirto Rahayu, Itu Galur. pinggir dalan gede apa mlebu gang cilik-cilik? Tempatnya agak ke dalam, Mas. Gang toh? Nggih, gang. Tetap dilakoni ya, tetap ana tuku toh? Alhamdulillah ada. Berarti Kenapa kan, Mas? Ini biasanya kan orang buka ya di jalan besar, yang diliwatin orang banyak. Ini kok berani-beraninya buka di rumah? Dulu kendalanya yang sebenarnya itu sewa kiosnya naik. Harga kiosnya naik semakin. Paling karena terlalu laris mungkin ya, jadi naik biasanya. Harga kiosnya naik terus saya pindah di rumah. Alhamdulillah Sherlock, sekarang ada Sherlock, bisa langsung diambil. Berarti kan produknya berkualitas, walaupun tempatnya susah dicari kan nyatanya ya nol tuku. Itu promosinya gimana Mas? Promosinya pakai apa? kok Ini bisa? biar ibu-ibu yang lain bisa belajar dari Mas Heri nih. Promosi ya awal dulu lewat Facebook, posting di Facebook bursa jual beli Kulon Progo grup gitu kan ada. Oke. Terus untuk katalog produknya kue ulang tahun saya masukkan di Instagram. Ada Instagramnya. Ya, pemesanan bisa lewat WA. Terus pembayaran nanti sekalian ambil, untuk DP bebas biar nggak ribet yang beli. Yang penting ada yang beli ya. 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 Terus ini yang beli orang mana aja? Gimana? Yang beli orang mana aja? Yang beli Kulon Progo, lokal Kulon Progo, Bantul ada, Purworejo ada. Nah ini nama toko atau nama produknya apa Mas? Nama toko saya Cipta Rasa. Cipta Rasa. Ya. Nah ini kan roti ulang tahun. Ini sekalian saya tanya, soalnya saya itu penasaran. Nah roti ulang tahun tuh boleh nggak kalau saya nggak ulang tahun tapi saya beli terus saya makan itu? Sangat boleh. Boleh ya? Boleh. Oh, ya. Berarti kan Cipta Rasa nggak harus ulang tahun gitu kan? Ya. Menyongsong ulang tahun juga boleh. Gimana? Menyongsong ulang tahun Menyongsong. juga boleh. Ya. Lo ini dikasih tagline nih tadi usulan. Nggak harus ulang tahun, Nggak harus boleh ulang beli. tahun. Nah itu kan beda dengan yang lainnya ya. Ada tagline-nya nggak Cipta Buat Rasa? pernikahan juga bisa, anniversary juga bisa. Oke, tapi itu loh mindset roti ulang tahun tuh mesti lek tuku setahun pisan. Jadi piye carane kowe nggawe roti ulang tahun yang iso dipangan bendino lho. Kan luwih anu lagi omsetnya nanti ya. Gitu. Sudah ada pemikiran mau bikin produk apa lagi Mas, terobosan inovasi? Sementara ini fokus ke kue tar dulu, yang lain belum. Anu ya karena permintaan. Ini punya karyawan nggak? Gimana? Punya karyawan nggak? Karyawan belum, cuma berdua sama istri. Kalau pas tengker gimana? Gimana? Kalau pas tengker gimana? Ada pesanan. Malah tabok-tabokan ini loh ya. Nganggo roti. Aman, sementara aman. Masih aman. Selama perekonomian aman ya cintanya juga Orang aman. kata Mas Reda tadi turu sik terusan. Ini saking lar belo kaume awake dhewe.
Turun Oke. golek inspirasi. Baiklah, semoga tambah lancar Mas Heri usahanya. Amin, Nah, sukses. ibu-ibu dan bapak ini di sesi terakhir jangan lupa kita sudah dapat obrolan banyak, tapi tidak ada artinya kalau tidak ada usaha, tidak Betul. ada aksi nyata. Jadi setelah ini harus apa? Harus daftar Sibakul karena itu aksi yang pertama yang bisa dan mungkin Bapak Ibu lakukan detik ini juga. Daftar karena di sini banyak sekali manfaatnya. Iya. Ibu bisa mendapatkan pelatihan. Misalnya, iki kok aku kira iso gawe wadah kue apa itu namanya tadi kue kacang. Aku pengen loh packagingnya. Iya. Itu ada pelatihannya. Legalitasnya juga kalau belum lengkap bisa ditanyakan. Terus yang jelas banyak sekali kesempatan untuk mengikuti kayak bazar, kayak pasar murah atau apa yang dibikin Iya. oleh pemerintah itu juga banyak sekali kesempatan kalau ibu-ibu sudah daftar Sibakul. Paling gampang ibu-ibu lihat itu di belakangnya Mas Reda itu ada sosial medianya Dinas Koperasi UKM. Betul. Nanti di follow, nggih? Ngerti di follow toh? Pokoknya bingung ngomong putrane. Iya, Putrane jadi- ini mesti luwih pinter juga awake dhewe. Biar tahu ada program apa yang sedang dilaksanakan. Betul. Begitu Nggih? Mengkaten nggih. Baik. Nanti Matur langsung nuwun daftar. untuk semua narasumber, Bu Siwi, Mas Reda, Pak Lurah, dan Mas Heri. Semoga makin semangat usahanya, nanti yang lain ikut tertular ya. Oke. Dan kita berdua harus pamit. Dari Sarasehan Sibakul, saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Tetap semangat seluruh pengusaha UKM di Jogja. Kita mau menyemangati Bapak Ibu, kita mau yel-yel. UMKM naik kelas Jogja istimewa.